Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suli Sirianto, NPM 201111301 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Siapis Papua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang berkaitan dengan inventory control. Di sini saya sudah memaparkan soalnya yang saya ambil, yaitu soal diskon 2. Di sini soalnya itu sebuah perusahaan menggunakan bahan kimia sebesar 12.250 pon per tahun. Dengan biaya penyimpanan diperkirakan sebesar 50% dari harga pembelian dan biaya pemesanan sebesar $50 per pesanan. Di mana di sini kita sudah mengetahui D-nya yaitu jumlah permintaan yaitu sebesar 12.250 pon dan dan presentasi penyimpanan itu sebesar 50% dari harga pembelian, dan S-nya yaitu biaya pemesanan yaitu sebesar $50. Dan di sini di tabel soalnya itu ada 3 kolom, di mana itu nomor diskon 1, 2, dan 3. Dengan kuantitas pada diskon pertama itu sekitar 1 sampai 499 dengan harga per unit yaitu sebesar $20. Dan nomor diskon 2 dengan kuantitas itu sebesar 500 sampai dengan 999 dengan harga per unit yaitu sebesar $19. Dan nomor diskon ketiga yaitu dengan besarnya kuantitas itu lebih besar atau sama dengan 1.000 dengan harga per unit itu sebesar $18. Nah, di sini kita akan mencari nilai kuantitas maksimum produk cost dan ordering cost, holding cost, dan total cost. Di sini ada 5 yang harus kita cari. Di sini saya sudah menjawabnya, tapi saya akan menjelaskan bagaimana saya mendapatkan jawaban yang ada di sini. Itu pertama-tama itu kita mencari kuantitas maksimum pertama, yaitu untuk diskon pertama itu 350. Dengan cara itu kita masukkan rumusnya itu untuk mencari kuantitas maksimum rumusnya itu akar 2 dikali D dikali S dibagi H dikali P1, di mana P1 ini merupakan itu harga per unit dari diskon pertama. Dan di sini kita masukkan nilainya, angkanya itu angka D itu jumlah permintaan per tahun itu sebesar 12.250 dikali 50 yaitu merupakan S-nya yaitu biaya pemesanan yaitu $50 dibagi persentasi penyimpanan, di mana ini persentasi penyimpanannya itu sebesar 50%. Kita bulatkan menjadi desimal, maka hasilnya itu sama dengan 0,5 dikali 20% yaitu harga per unit untuk nomor diskon pertama. Jadi hasilnya itu akar 122.500. Nah, kita hilangkan akarnya, maka hasilnya itu sama dengan 350. Nah, nilai 350 ini merupakan nilai kuantitas pertama, maksimum pertama, dan nilai kuantitas maksimum kedua itu hampir sama penyelesaiannya. Hanya di sini kita mengganti P-nya itu merupakan harga per unit untuk nomor diskon kedua itu sama dengan 19. Jadi kita masukkan nilainya, dan maka hasilnya itu sama dengan akar 128.947. Nah, maka kita hilangkan akarnya, maka menjadi 359. Nah, kita ADJ itu menjadi 500. Mengapa kita jadikan 500? Dikarenakan 359 ini
tidak berada dalam kuantitas diskon kedua. Jadi kita bulatkan ke angka kuantitas yang paling terkecil yang masuk di dalam nilai mau diskon kedua, yaitu 500. Maka kita jadikan 500. Dan untuk kuantitas maksimum ketiga hampir sama, tinggal kita ubah P-nya menjadi P3, mengganti menjadi harga per unit di nomor diskon ketiga itu sebesar 18. Nah, kita ganti menjadi 18, maka hasilnya itu akar 122.500. Kita hilangkan akarnya, maka menjadi 369. Nah, sama kita HDJ menjadi 1.000 dikarenakan nomor diskon ketiga itu dengan nilai 369 tidak termasuk dalam kuantitas nomor diskon ketiga. Jadi kita bulatkan atau kita bulatkan ke kuantitas yang mendekati di nomor diskon ketiga itu 1.000. Nah, ini saya sudah menjawabnya itu 350 untuk nilai kuantitas maksimum di nomor diskon pertama. Nomor diskon kedua itu sebesar 500 dan nomor diskon ketiga itu sama dengan 1.000. Nah, di sini kita akan mencari PC-nya itu, di mana rumus PC itu sama dengan D kali P atau jumlah permintaan per tahun dikali dengan harga per unit. Di sini kita mencari produk kos pertama, yaitu dengan masukkan nilai D-nya itu sebesar 12.250 dikali dengan P, yaitu nilai P-nya itu untuk produk kos pertama itu sebesar 20. Jadi nilainya sebesar 245.000. Untuk mencari PC2 itu produk kos kedua itu hampir sama, tinggal kita ganti nilai P-nya, itu kita ganti ke nilai P-nya untuk harga per unit nomor diskon kedua itu sebesar 19. Jadi hasilnya itu hasil kalinya 12.250 dikali 19, hasilnya sama dengan 232.750. Dan produk kos ketiga hampir sama, jadi kita sisa ganti angka P-nya itu dengan 18, di mana kita ambil di sini dengan harga per unit pada diskon ketiga itu sebesar $18. Jadi hasilnya itu sama dengan 220.500. Nah, ini maka kita tulis di tabelnya jadi seperti ini. Jadi untuk produk kos pada nomor diskon pertama itu sebesar $245.000, sedangkan nomor diskon 2 itu produk kosnya itu sama dengan $232.750, sedangkan nomor diskon ketiga produk kosnya itu sebesar $220. Nah, kita mencari OC-nya itu atau bisa disebut dengan ordering cost. Nah, untuk mencari ordering cost itu rumusnya D dibagi Q dikali S, di mana D merupakan jumlah pesanan per tahun, jumlah permintaan per tahun, dibagi Q yaitu kuantitas maksimum dikali S, yaitu S merupakan biaya pemesanan itu sebesar $50. Nah, kita masukkan angkanya itu, D-nya itu sebesar 12.250, Q-nya itu Q-nya sebesar 350 dan S-nya itu sebesar 50. Jadi hasilnya itu untuk orderan kos pertama itu 0,7. Nah, begitupun juga dengan orderan kos kedua, sisa kita ganti Q-nya yaitu kuantitas maksimumnya itu sebesar 500. Nah, di mana kita ambil 500? Nah, kita ambil dari kuantitas maksimum dari tabel kuantitas maksimumnya. Jadi itu maka orderan kos kedua itu sebesar 0,48. Jadi kemudian untuk orderan kos ketiga
yaitu sebesar 0,25. Jadi sisa kita ganti kuantitas maksimumnya itu sebesar 1000. Maka akan menghasilkan nilainya menjadi 0,25. Dan yang terakhir itu kita mencari HC. HC itu merupakan holding cost dengan rumus Q atau kuantitas maksimum dibagi 2 dikali H itu merupakan persentase penyimpanan dikali P itu merupakan harga per unit. Maka kita masukkan rumusnya untuk kuantitas maksimum pertama itu 350 dengan dibagi 2 dikali H-nya itu sebesar 0,50 dikali P-nya itu sama dengan 20. Jadi hasilnya itu 17,5. Dan begitupun juga untuk mencari holding cost yang kedua, sisa kita ganti Q-nya itu sebesar 500 dan P-nya itu harga per unitnya itu sebesar 19, maka hasilnya 26,316. Begitu juga dengan holding cost ketiga, kita ganti Q-nya menjadi 1000 dan P-nya diganti menjadi 18 berdasarkan dengan tabel yang di atas. Maka hasilnya akan menjadi 17,5. Nah, ini 17,5. Kita tulis sesuai dengan tabel. Nah, seperti ini. Dan untuk mencari nilai total cost itu dapat dicari dengan menjumlahkan kuantitas maksimum ditambah produk cost, ditambah ordering cost, ditambah holding cost. Jadi hasilnya itu sama dengan 245,018. 245,18 ribu. Dan total cost pada nomor diskon kedua itu sebesar 232.777. Dan total cost pada nomor diskon ketiga itu sebesar 220.556.000. Nah, di sini untuk mencari keefektifan yang kita pilih antara nomor diskon pertama, kedua, dan ketiga, itu kita mencari, kita bisa melihat pada total cost-nya. Di sini kita lihat di mana total cost yang paling terkecil. Kita lihat antara 245, 232, dan 220, total cost yang paling terkecil yaitu ada pada nomor diskon ketiga. Jadi, diskon yang paling efektif yang kita pilih, yang bagus, maksudnya yang paling efektif yaitu nomor diskon ketiga dengan kuantitas lebih besar dari 1000 dengan harga per unit 18.000. Jadi mohon sekian atas pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian maupun tutur kata dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.